Kajian kita terkait dengan 1 semester berjalannya pemerintah Pak Prabowo. Kita harus jujur, akhirnya kita bisa menemukan, akhirnya kita bisa menganalisa arah dan potensinya secara jelas. Baik itu dari strategi regulasinya, baik itu dari arah birokrasinya, serta baik itu arah garis politik yang akan dituju oleh Pak Prabowo. Dan itu luar biasa. 6 bulan kita bertanya-tanya, dan 6 bulan kita merasa bahwa Pak Prabowo ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ternyata Pak Prabowo sedang menjalankan misi besar. Yang pertama, bagaimana riuh publik pada saat Pak Prabowo mengakomodir lebih dari 16 menteri dari kabinet Pak Jokowi. Belum lagi Panglima TNI, Kapolri, plus lagi dari barisan relawan. Ara Sirait, ini kan dari barisan Pak Jokowi. Si Noel, ini dari barisan Pak Jokowi. Budiman Sujatmiko, itu dari barisan Pak Jokowi. Budiari, ini dari barisan Pak Jokowi. Kan. Jadi komposisi yang sangat besar yang diakomodir dalam kabinet itu, ini tidak seimbang dengan komposisi dari orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Orang-orang dekat Pak Prabowo ini misalnya Mayor Teddy menjadi Seskap, Prasetyo Hadi menjadi Seknek, Sugiono menjadi Menlu, Pak Sapri jadi Menhan. Terus Sudaryono menjadi Wamen Pertanian. Thomas Jiwandono menjadi Wamen. Orang-orang yang sekarang masuk di dalam kabinet itu adalah orang-orang ring 1 Pak Prabowo secara personal, bukan secara politis. Barisan politisnya Pak Prabowo ini yang ada di ring 1, itu baik dari relawan yang militan selama 3 kali kontestasi, maupun itu yang dari internal Partai Gerindra, belum ada yang diakomodir. Akan tetapi malah lebih banyak yang diakomodir dari barisan relawan yang urban. Si Noel, ini kan dulu Jokowi mania menjadi Prabowo mania, kan begitu. Budiman Sujatmiko dulu kan pendukung Pak Jokowi. Ara Sirait juga sama, pendukung Pak Jokowi. Rela keluar dari PDI kan demi memilih militansinya kepada Pak Jokowi. Ada apa? Ternyata itu adalah bagian dari strategi besar Pak Prabowo untuk melokalisir Dewan Ekonomi Nasional misalnya Pak Luhut. Dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena Pak Prabowo tahu bahwa warisan pemerintahan lama ini ada potensi dan berpotensi munculnya ketidakpuasan publik. Warisan pemerintahan lama ini ada yang memang bisa diterima oleh publik dan bermanfaat untuk publik, tetapi ada potensi yang sama dengan seolah-olah ini menjadi bom waktu. Baik dari sisi hutang, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi tata kelola aset-aset negara. Nah, ini Pak Prabowo tahu persis. Nah, sehingga bagaimana Pak Prabowo ini melokalisir kelompok-kelompok tertentu tersebut di dalam satu pengawasan. Dan itu adalah masa ujiannya. Apabila muncul potensi-potensi yang kontraproduktif dari sisa atau warisan kebijakan rezim lama, maka mereka masih gampang diawasi, mereka masih bisa diminta untuk bertanggung jawab karena mereka masih ada dalam pengawasan yang terlokalistik. Coba kalau mereka ada di luar. Mereka akan bergerak, mereka akan berbicara dalam kapasitas sebagai oposisi.
dan tanpa noda. Tetapi kalau mereka ada di dalam, diberikan tugas ternyata tidak berhasil, diberikan tugas ternyata tidak mampu mencapai target misalnya, maka mereka akan tergeser. Dan pada saatnya nanti ternyata muncul permasalahan untuk mereka akibat warisan regulasi lama, maka mereka tidak ada lagi yang membela, karena mereka adalah orang yang gagal dan orang yang salah. Coba kalau mereka di luar, beda dong psikologisnya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kenapa orang-orang itu masih mendominasi? Nah, fakta bahwa ini adalah ujian. Menteri Koperasi Budi Ari misalnya, ini menjalankan instruksi Presiden tahun 2025 yaitu terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Target 83.000. Bayangkan setiap desa itu potensi 5 miliar. Pada awalnya kita negatif. Pada awalnya kita nganggap ini bancaan APBN gaya baru dengan nominal yang besar, hampir 400 triliun. Tapi ternyata semakin ke sini aturan teknisnya adalah koperasi desa itu harus melakukan rapat terlebih dahulu, pembentukan melalui koordinasi di dalam internal desa. Baru setelah itu nanti sudah lengkap perizinannya, permodalannya itu nanti memang ada subsidi APBN, tapi itu melalui bank himbara. Sehingga Kopdes itu harus melakukan pengajuan modal. Bayangkan kalau 5 miliar misalnya di ACC semua. Dengan pengelolaan 5 miliar itu harus mampu menghasilkan minimal itu 150 juta setiap bulan. Karena masa kredit hanya 5 tahun. Maka pokok saja sudah sekitar 100 juta. Belum gaji karyawan dan lain sebagainya. Lah tentunya ini nggak mungkin semua kepala desa akan siap. Nah inilah cerdiknya Pak Prabowo. Ujian untuk menterinya dan sekaligus pemetaan untuk wilayah pedesaan. Kalau misalnya nanti hanya mampu terbentuk 20.000, maka disitulah desa yang sudah mandiri. Desa yang punya potensi. Lurahnya yang punya potensi. Lurahnya yang mampu dan punya keberanian untuk mengelola. Karena menyesuaikan dengan kondisi teritorial. Karena modal 5 miliar itu kalau desanya kecil, sumber daya yang ada di desa itu juga tidak sesuai, potensi kekayaan dan kebutuhan juga tidak sesuai, ya tentunya kepala desa nggak akan berani dong. Karena nanti justru nyicilnya malah pakai modal kan. Akan jadi masalah bagi desa itu kan. Lah sekaligus ini pemetaan teritorial, Pak Prabowo akan memahami berapa puluh persen desa-desa kita yang sudah dianggap mandiri dan mampu punya kemandirian, yang punya potensi. Tapi sekaligus ini kan ujian untuk Budi Ari. Kalau sampai kurang dari 50%, berarti otomatis publik menganggap Budi Ari ini gagal menjalankan instruksi Presiden. Maka Budi Ari akan dituntut oleh publik. Maka Budi Ari akan diturunkan oleh publik, bukan oleh Pak Prabowo. Nah ini adalah salah satu kebijakan juga yang kalau kita kaji setelah 1 semester berjalan pemerintah Pak Prabowo ini, akhirnya kita bisa menemukan arah dan visi besar dan langkah-langkah besar dibalik dari kebijakan yang kontraproduktif, dibalik dari berbagai sikap dan ucapan yang condong kontraproduktif, tapi sebenarnya itu adalah sebuah strategi besar dari seorang Prabowo untuk memetakan di segala lini, memetakan segala potensi dengan kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan, maka disitulah akan bisa terlihat. Dipetakan, oh di sana potensinya, oh di sana ada potensi lagi, oh di sana ada potensi lagi. Maka akhirnya petanya jelas dari kegaduhan yang diciptakan ini. Dan sekarang Pak Prabowo itu sudah mulai melakukan langkah-langkah teknis yang arahnya eksekusi. Contoh, Agrinas akan ngambil alih sekitar 6 juta hektar lahan potensi yang dikuasai oleh kelompok oligarki, baik itu yang sudah habis masa perizinan HPL-nya tapi nggak diperpanjang atau belum diserahkan kepada negara,
baik juga yang memang pengajuannya sekian ratus ribu hektar, tapi yang fakta dikelolanya lebih dari itu. Nah, jadi ini kan dianggap perkebunan ilegal yang dikuasai oleh para kelompok oligarki tersebut. Ini potensi 6 juta hektar. Bayangkan kalau 6 juta hektar. Kalau dalam 1 tahun, dalam 1 bulan menghasilkan 1,5 juta saja. 9 triliun setiap bulan potensinya. Artinya setiap tahun potensi 90 sampai 100 triliun. Ini baru dari perkebunan sawit. Yang kedua, dari PT Timah. PT Timah kerugian negara sekitar 300 triliun. Kalau misalnya kemarin itu terjadi praktek korupsi sampai 2 tahun misalnya, maka potensi setiap tahun akan ada potensi penghasilan dari PT Timah 150 triliun. Maka ditunjuk kolonel jadi direkturnya dari TNI. Nah, ini adalah upaya-upaya Pak Prabowo untuk mulai memetakan dan mengeksekusi. Agrinas orangnya Pak Prabowo sekarang yang ditunjuk. Maka potensi nanti dari Agrinas akan menambah pundi-pundi APBN, dari PT Timah nanti berpotensi untuk menambah pundi-pundi APBN juga. Nah, jadi ini berbagai sumber ini yang lagi dikelola oleh Pak Prabowo. Ini yang lagi dikonsolidasikan. Nah, terus kita lihat juga Pertamina. Pertamina ini korupsinya 1.000 triliun. Ini Patraniaga, bukan Pertamina Holding. Tapi Patraniaga ini anak, pengganti Petral. Setelah dirutnya yang perempuan itu disikat oleh KPK, maka diganti oleh saudara Simon. Ini orangnya Pak Prabowo juga. Setelah Simon masuk di situ, hanya sekitar 3 bulan, 4 bulan, Patraniaga, anak perusahaan yang disikat, hampir 1.000 triliun. Artinya sekarang ini, posisi strategis salah satu aset vital negara, yaitu Pertamina, udah di bawah kendali orang Pak Prabowo, orang dekatnya. Sehingga potensi APBN akan bertambah nanti dari Pertamina. Terus kita lihat juga posisi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, tetapi dibentuknya Danantara, CEO Danantara adalah Rosan Roslani, yaitu Menteri Investasi dan Ketua TKN. Posisi jabatan BUMN-nya tetap dipegang oleh Erick Thohir, tapi menjadi ompong. Karena aset-aset vital BUMN masuk ke Danantara. Bukan tanggung jawab dia lagi, sudah menjadi tanggung jawab Danantara. Sehingga nanti potensi penambahan sumbangan APBN dari BRI, dari BNI, dari Pertamina, dari BTN, dari GBK, terus dari PTP, perusahaan perkebunan yang di bawah perhutani. Nah, ini potensinya akan menambah pundi-pundi APBN juga. Nah, jadi Pak Prabowo ini tahu betul bagaimana segala potensi segala potensi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini masuk di dalam kekuasaan lingkaran oligarki. Dan ini sangat masif. Belum lagi korupsi. Yang terakhir, ada perintah kasat bahwa Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai ke Kejaksaan Negeri dijaga oleh TNI. 10 personil di setiap Kajari, 30 personil di setiap Kajati, dan 100 personil di Kejaksaan Agung. Dengan jumlah 38 provinsi, 500 sekian kabupaten dan kota, potensi hampir 6.000 personil yang akan diterjunkan oleh Angkatan Darat menjaga kejaksaan. Pertanyaan kenapa? Kebocoran negara, hasil audit BPK, setiap tahun potensi 20-23% dari nilai APBN. Bayangkan APBN kita yang selalu di atas 3.300 triliun. 20%-nya berarti sekitar 660 triliun. Ini kerugian negara itu, kebocoran APBN itu bukan hanya dari pusat, tapi tersistem, terstruktur, terukur sampai daerah. Itu melalui lelang atau tender project DAK.
atau proyek-proyek infrastruktur. Biasanya di setiap tender proyek itu sudah disiapkan gratifikasinya untuk kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Mohon maaf. Semua jajaran, bahkan terkadang sampai habis 30 sampai 35%. Nah, jadi bayangkan kalau itu sudah mulai dibasmi, lalu mulai disikat semua dalam proses peradilan di setiap kejaksaan, di setiap daerah secara masif, maka potensi terselamatkan kebocoran APBN itu sekitar 600 triliun. Jadi jangan salah, kenapa TNI sekarang diminta untuk menjaga? Kenapa tidak kepolisian? Kenapa harus TNI Angkatan Darat? Nah, karena ini perang. Perang melawan koruptor. Nah, nggak bisa kalau hanya sekedar melibatkan aparat kepolisian. Karena ada keterkaitan. Nanti berpotensi terjadi kong kali kong antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan, oknumnya. Tapi berbeda kalau yang menjaga ini tentara, ini pasukan tempur. Nggak ada hubungannya dengan proses peradilan, nggak ada hubungannya dengan proses hukum. Pokoknya kejaksaan diamankan, biar nyaman melakukan proses penyelidikannya, penyidikannya, sampai ke persidangan. Jangan khawatir, jangan takut dengan ancaman dari pihak-pihak tertentu, karena TNI ada di belakang kejaksaan. Nah, maka ini nantinya akan dibersihkan secara masif. Karena ini adalah genderang perang. Karena Pak Prabowo sudah memberikan peringatan secara persuasif. Untuk yang mau bertobat, katanya kembalikan. Termasuk yang tidak taat pajak, kelompok-kelompok pengusaha besar itu diminta untuk melunasi, kan sama begitu. Tetapi faktanya kan tidak juga terjadi, bahkan terkesan semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya Pak Prabowo harus mengambil langkah yang keras, dinyatakan perang. Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan potensi polemik ijazah Pak Jokowi. Polemik ijazah ini kita tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tapi yang jelas Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara sudah membuat statement. Segala bentuk kebijakan, baik dari wali kota, gubernur, maupun jabatan presiden Pak Jokowi, itu tetap berlaku sah, sekalipun atau seandainya ijazah sarjana itu palsu. Karena antara hukum tata negara dan tata kelola negara ini berbeda jalur, berbeda kamar dengan praktek hukum pidana. Artinya segala bentuk kebijakan yang dilakukan atau yang sudah dilakukan Pak Jokowi tetap tidak ada kendala, itu tetap berlaku, tetap sah di mata hukum. Akan tetapi kalau benar itu ada pembohongannya di mana ijazahnya palsu, maka pidananya jalan sendiri. Tapi ingat, Presiden bisa mengajukan deponering atau pengampunan. Nah, apa yang kita tangkap dari statementnya Pak Mahfud? Analisa saya, Pak Mahfud ini sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo. Sebagai antisipasi, kalau ternyata betul ijazah itu tidak sah, maka publik sudah dipenetrasi. Publik nggak usah panik. Oh, ini tinggal hanya urusan pidana Pak Jokowi. Urusan tata negara ini tidak terganggu. Kan seperti itu. Kenapa analisa kita seperti itu? Karena Pak Mahfud juga guru besar UGM. Nah, dan kita lihat juga semakin kesini kan semakin kontradiktif. Kalau ternyata ijazah itu sah, kita juga menyayangkan kenapa Pak Jokowi menikmati polemik ini sehingga seolah menjadikan ini sebagai alat pencitraan juga, untuk alat untuk popularitas juga kan. Padahal kan negara kita masih butuh suasana kondusif, negara kita masih butuh suasana yang terkendali di semua lini untuk menjaga psikologis calon-calon investor. Dan kita tahu bahwa Mas Gibran juga kan sebagai wapres. Tetapi kenapa ini seolah dinikmati kondisi seperti ini kan? Ini yang disayangkan banyak pihak. Kalau itu benar-benar ijazah tersebut sah.
Lah akan tetapi kenapa harus dibiarkan berlarut-larut seperti ini dengan berbagai manuver dan intrik yang dilakukan? Ini apakah ini memang ada kecondongan bahwa ijazah tersebut tidak sah? Lah ini kan wallahu alam. Tapi yang jelas statementnya Pak Mahfud itu harus kita pahami secara strategis, kita kaji secara bijak, bahwa sebenarnya itu bagian dari upaya untuk melakukan penetrasi publik apabila ternyata nanti ijazahnya itu tidak sah. Dan kemungkinan besar ada komunikasi antara Pak Mahfud dengan Pak Prabowo. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari sebuah grand design yang saya sampaikan untuk dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo terkait dengan strategi besar dan target besarnya. Sehingga apabila ini terjadi, maka otomatis Pak Jokowi dengan sendirinya akan jatuh, akan habis di mata publik. Bukan berarti Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, bukan berarti Pak Prabowo tidak balas budi kalau sampai nanti akhirnya bermuara kepada pemakzulan Mas Gibran sebagai wapres. Nah, akan tetapi karena kesalahan itu dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri. Nah, jadi sehingga Pak Prabowo sebagai calon presiden yang mendapatkan dukungan penuh tadinya itu tidak punya beban. Karena Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan jasa Pak Jokowi, tetapi akibat kesalahan yang disengaja oleh Pak Jokowi di masa kontestasi yang lalu, nah itulah yang akhirnya membuat Pak Jokowi habis dengan sendirinya. Nah, pada saat itulah segala potensi kekuatan yang tadinya ada di belakang Pak Jokowi ini kan sudah terlokalisir. Kalaupun nanti ada yang sudah keluar dari kabinet karena tidak berhasil atau karena kesalahan yang dilakukan, maka mereka sudah tidak punya kapasitas dan tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan penetrasi di publik. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu adalah analisa dan kesimpulan kita di 1 semester pemerintahan Pak Prabowo ini. Artinya sudah semakin jelas arahnya kemana, sehingga kita menaruh harapan besar. Kalau dari kalkulasi yang saya sampaikan tadi, misalnya potensi kebocoran negara dari Pertamina ini kan 1.000 triliun kemarin dalam 5 tahun, maka dalam 1 tahun kurang lebih 200 triliun. Terus PT Timah kalau 2 tahun kemarin bermasalah tuh 300 T, maka 150 triliun. Ini nanti pengelolaan kelapa sawit misalnya 6 juta hektar, maka potensi bisa 9 triliun setiap tahun. Berapa? 200. Nah, ditambah 150 sudah 350. Nah, ditambah 90 sudah 440. Nah, ditambah lagi nanti pengelolaan dan tata kelola di di Pertamina berpotensi nanti untuk menambah dividen. Di BRI, di Bank Niaga, di Bank BTN, pokoknya semua yang masuk ke Danantara. Anggap aja nanti misalnya ada penambahan misalnya 100 triliun. Maka potensi penambahan APBN di tahun 2026 bisa lebih dari 500 atau 600 triliun. Belum lagi nanti potensi pencegahan kebocoran yang dilakukan oleh berbagai kelompok birokrasi secara berjenjang yang potensi sampai 20% hasil audit BPK, maka sekitar 600 triliun. Nah, dan ditambah lagi nanti aset-aset atau potensi aset yang bisa diselamatkan. Artinya kalau ini nanti terbukti di tahun 2026 dan ini berjalan, di mana tahun 2026 nilai atau APBN itu meningkat. Kalau sekarang APBN kita 3.600 dan masih defisit 600. Lalu kalau di tahun 2006 APBN kita minimal di 3.600 atau 4.000 dan itu tidak ada defisit, maka apa yang kita analisa, apa yang kita baca dari 1 semester pemerintahan Pak Prabowo ini, itu adalah benar. Dari yang kita kaji tadi, yang kita kupas tadi, itu benar-benar bisa diwujudkan. Akan tetapi kalau ternyata di tahun 2026 APBN tetap mengalami defisit dan nilainya juga tidak bertambah, ya berarti
apa yang kita analisa ini tidak sesuai, artinya belum mampu dijalankan, atau kalaupun dijalankan berarti tetap hanya berpindah tempat, berpindah rekening, berpindah ruang, dan berpindah yang menjadi tambah kaya, kan begitu. Tapi kita yakin Pak Prabowo tidak seperti itu, dan kita tunggu di tahun 2026 potensi APBN kita tentunya akan mengalami penambahan seperti yang kita kalkulasikan tadi. Terima kasih.